Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ganesha Muda, kembali lagi di Cermin, cerita reflektif, menginspirasi dan inovatif. Bersama saya, selaku host di episode Cermin kali ini. Perkenalkan, nama saya Irni Dwi Wahyunisi akan memandu episode perdana Cermin kali ini. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa bagi kita, yaitu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Ibu Hajah Hanifah Musyafirin SPT MM Inov, bersama dengan Ibu Kusnarti SPD MM Inov selaku Kadis Dikbud Sumbawa Barat. Langsung saja yuk kita sapa beliau. Halo Ibu. Halo, apa kabar host cantik? Alhamdulillah baik. Ibunya gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, kita akan langsung saja ke pertanyaan di sini. Menurut Ibu, apa sih P4GN itu dan bagaimana cara pencegahannya kita sebagai siswa dan sebagai pelajar? Yang mana dulu nih? Dari Untuk PKK dulu atau Kadis Dikbud yang ditanyakan? Ya. Ibu Itu PKK ya. Halo adik cantik, anak muda cantik. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, saya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat, Hajah Hanifah Musyafirin SPT MM Inov. Kami dari Tim Penggerak PKK mempunyai program, yaitu ada 4 pokja. Keempat pokja ini masing-masing mempunyai program kerja. Salah satunya pokja 1 yang bergerak untuk di bidang yang kita sampaikan, yang baru kita laksanakan tadi, yaitu pola asuh anak dan remaja di era digital, yaitu PAR, mempunyai 2 kategori, yaitu 1 PKK Go to Majelis Taklim dan PKK Go to School. PKK Go to School itu baru kita laksanakan tadi di upacara itu, yaitu remaja anti narkoba atau pelajar anti narkoba. Nah, PKK Go to Majelis Taklim ada beberapa pengajian-pengajian dilaksanakan oleh TBA. Ya, TBA Ibu anak sudah kenal TBA atau orang tuanya sudah sering mengikuti TBA, pengajian TBA. Nah, itu adalah program pemerintah satu-satunya yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, kalau secara keseluruhan di NTB belum ada yang TBA kayak di KSB. Jadi di TBA itu PKK selaku pelaksana dari kegiatan pengajian-pengajian yang turun ke masjid-masjid untuk membagikan Al-Quran, mengajarkan mengaji, membagikan sembako dan lain-lain. Nah, untuk PKK Go to School kami turun bersama-sama dinas terkait, juga turun bagaimana agar memberi pencerahan kepada anak-anak atau siswa-siswa seperti tadi, agar terhindar dari narkoba, terhindar dari seks bebas, terhindar dari kekerasan, terhindar dari pernikahan dini. Itulah guna kami sebagai tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, disingkat menjadi PKK. Kalau di Pokja 2 yaitu pendidikan, bagaimana memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang pendidikan karakter. Nah, agar anak-anak itu tahu apa sih yang dilakukan oleh para orang tua, misalnya dengan parenting, memberikan pengetahuan kepada para orang tua melalui sekolah-sekolah, melalui sekolah usia dini, misalnya mengundang para orang tua, memberikan mereka wejangan agar bagaimana mendidik anak dari usia dini itu sampai nanti mereka menjelang dewasa. Nah, itu untuk program Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat. Bagaimana sih Ibu pencegahannya kita sebagai pelajar mencegah salam genre itu, yaitu stop narkoba, stop pernikahan usia anak, dan stop kekerasan pada anak, dan stop seks bebas ya. Stop seks bebas. Untuk menghindari atau menjauhkan anak-anak kita dari hal tersebut, itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mengadakan pengajian-pengajian, memberi pemahaman kepada anak-anak, terutama guru-guru di sekolah, tentang ilmu agama, untuk penguatan diri mereka, tentang ketahanan bagi mereka, agar mereka itu lebih tahu mana sih yang baik untuk masa depan mereka, mana yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita sudah menguatkan agama bagi mereka, ya paling tidak pagi hari sebelum mereka masuk sekolah, para ibu guru atau kepala sekolah itu memprogramkan intak, misalnya belajar mengaji bersama dulu, belajar berdoa bersama dulu, agar tertanam keyakinan kepada mereka bahwa percaya diri itu lebih penting.
agama yang kuat untuk ketahanan diri kita itu lebih penting. Nah, seperti itu. Sedikit ada tambahan dari Ya, saya. silakan. Jadi luar biasa ya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat. Ini PKK ini adalah organisasi yang semi pemerintah. Jadi kami melihat begitu gencarnya beliau, apapun yang menjadi program pemerintah itu selalu itu tidak pernah menjadi PR, segera-segera. Terkait juga dengan P4GN. Jadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dengan 4 program kerja itu. Di Pokja 1 itu berbicara mengenai agama, Pokja 2 itu pendidikan, Pokja 3 itu mengenai perekonomian, Pokja 4 itu kesehatan. Dan keempat-empatnya ini ranah untuk bagaimana kita melakukan pencegahan dan penyebaran terhadap narkoba. Contoh yang disebutkan oleh beliau tadi, dengan majelis taklim kita beri pemahaman kepada orang tua, selain diajar mengaji juga diberikan pemahaman bahwa bahaya narkoba, bahwa pernikahan dini, bahaya seks bebas. Lewat Pokja 2 bekerja sama dengan DP2, DP3, DP2 KDP3A, Dinas kemudian Pendidikan, dengan pendidikan, kemudian dengan kepolisian, dengan Kemenak. Juga terus dia gempur bagaimana kita mencegah narkoba. Kemudian lewat Pokja 3, apa hubungannya Pokja 3 dengan pencegahan narkoba? Artinya diberikan pendidikan dan edukasi bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk di dalamnya anak-anak sekolah, sehingga tidak lagi berpikiran lain-lain kalau mereka sudah punya kegiatan-kegiatan lain di luar belajar. Kemudian yang paling penting mengenai Pokja 4 mengenai kesehatan. Ini terus digejar KESPO, kesehatan produksi remaja. Maka ini juga salah satu kenapa kesehatan produksi remaja diberi edukasi. Kembali lagi bagaimana supaya remaja ini sehat, maka harus jauhi narkoba, cegah pernikahan dini, dan cegah pendidikan. Baik, ternyata dengan mencegah narkoba dapat membuat masa depan remaja para pelajar tentunya agar dapat meraih kesuksesan di masa depan. Baik, apa pesan dan kesan Ibu mengenai kegiatan kita kali ini? Ibu dulu. Oh iya. Pesan dan kesan kami yang barusan kita laksanakan, alhamdulillah dengan PKK melaksanakan kegiatan upacara bersama-sama tadi, paling tidak anak-anak itu sudah paham bagaimana tentang ilmu mereka tentang terhadap bagaimana menjauhi narkoba, bagaimana menjauhi seks bebas, bagaimana menjauhi pernikahan dini, bagaimana menjauhi kekerasan, yaitu dengan kita tim penggerak PKK itu turun ke sekolah-sekolah, paling tidak mereka sudah mendengarkan ajakan dari para ibu-ibu tim penggerak PKK ini agar mereka ada di ilmu atau di otak mereka, oh kami pernah diajarkan atau kami pernah berupacara bersama ibu tim penggerak PKK, sehingga mereka adalah ilmu atau yang terngiang di telinga mereka atau di memori mereka bahwa kami harus menghindari atau menjauhkan apa yang sudah disampaikan tadi seperti itu. Iya. Kalau pesan dan kesan saya satu adalah bersyukur dan terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Kenapa? Karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat itu batasan kewenangannya selama ini mengurus TK, PAUD, dan SD. Nah, kami bagaimana cara masuk untuk ke SMA? Ternyata lewat digandeng kami oleh tim penggerak PKK, kami bisa mengenal dunia SMA. Itu yang paling penting, sehingga bersama-sama kita bisa memerangi narkoba, memerangi seks bebas, dan pernikahan dini. Baik, harapan kedepannya menurut Ibu, harapan kedepannya untuk pelajar nih, bagaimana cara menjauhi narkoba? Saya pikir dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK saja, harapannya Ibu? Harapan saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK, ya jadilah anak KSB, pelajar KSB yang berkarakter, yang berjiwa tangguh, yang sehat, yang kuat, yang paling penting adalah yang beragama. Kalau sudah kita beragama, insya Allah apapun yang kita ingin melakukan itu, kalau kita ingat Allah pasti akan menjauhi. Baik itu narkoba, seks bebas, pernikahan dini pasti akan kita jauhi dengan kita beragama. Itu yang paling penting. Jangan lupa juga seperti yang disampaikan Bu Kadis, jangan lupa selalu bersyukur. Karena kita dengan bersyukur, insya Allah apapun yang kita lakukan pasti akan kita ingat, oh kita syukur. Sudah beri kesehatan, sudah diberi ilmu, sudah mendapatkan pendidikan. Itu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, sangat luar biasa jawaban dari Ibu Ketua PKK dan Ibu Dinas Dikbud. Mungkin itu saja untuk kegiatan podcast kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini. Halo sahabat Ganesha,
Saya Irni Dwi selaku host di episode perdana Cermin kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.